Kembali lagi di Anyus Pagi pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Huta Bagasan, Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Sebanyak 6 orang meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Umum Dolok Sanggul, Pakat, Sumatera Utara, Kamis kemarin. Kecelakaan maut ini bermula saat minibus berpenumpang 5 orang yang dikendarai OS, 24 tahun melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pakat menuju Dolok Sanggul. Kecelakaan diduga karena hilang kendali, mobil menabrak tumpukan batu yang berada di sebelah kiri jalan. Kemudian menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya. Akibatnya seluruh penumpang dan sopir mobil tewas di tempat kejadian. Lalu lintas sebuah mobil Toyota sedan yang dikemudikan oleh Obet dan 5 penumpangnya. Hasil sementara dari penyelidikan kami setelah olah TKP, mobil ini dengan kecepatan tinggi akibat lalai dan kurang konsentrasi hingga mobil ini oleng lari ke kiri, menabrak gundukan batu dan terlempar menabrak mobil yang parkir di depan rumah. Itu mobil Poldiesel mengangkat tabung gas LPG kosong. Polisi masih mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Pihaknya juga masih menunggu pemeriksaan Ditlantas Polda Sumatera Utara. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi gagalkan penjamretan dengan cara menabrakkan motornya ke pelaku. Bribka Octavianus Yusbar terluka karena jatuh bersama penjamret. Penjamretan sebuah ponsel digagalkan seorang polisi yang tengah melintas di Jalan Tenayan Raya Pekanbaru Riau Jumat pagi. Bribka Octavianus Yusbar, anggota Polsek Tenayan Raya, menabrakkan motornya ke penjamret yang berusaha kabur setelah merebut ponsel milik warga. Bribka Octavianus lantas mengunci penjamret yang terjatuh agar tak bisa kabur, lalu dibantu warga mengikat penjamret yang berjumlah 2 orang. Selamat pagi, Komandan. Mohon izin, mohon bantuan, Komandan. Saya mengamankan tersangka jamret, Komandan, di Simpang Arkom, Sepakat. Mohon bantuan, Komandan. Sini aja masukin. Dia mau lari, saya kejar, saya sepak pakai Honda, saya pun jatuh, Komandan. Mohon izin. Kedua penjamret dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk jalani proses hukum. Dalam penyelidikan awal, terungkap kedua penjamret merupakan residivis dan pernah beraksi di wilayah lain. Nama Octavianus sedang melaksanakan patroli, mendengar ada teriakan maling seperti itu, kemudian melihat sepeda motor yang sangat kencang sekali, kemudian tanpa memikir panjang langsung menabrakkan sepeda motornya ke sepeda motor yang akan melarikan diri tersebut. Sementara akibat menabrakkan motornya ke penjamret, Bribka Octavianus terkilir dan terluka di kakinya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang membantah adanya jual beli sel. Sebelumnya beredar foto narapidana tidur di lorong dan pengakuan seorang tahanan yang harus membayar alas tidur dari kardus sebesar Rp30.000 per minggu. Foto-foto narapidana tidur di lorong beralas kardus karena tidak mendapatkan kamar ini beredar di media sosial. Selain foto-foto, sebelumnya juga tersebar informasi bahwa narapidana harus membayar alas kardus sebesar Rp30.000 per minggunya. Namun hal tersebut dibantah oleh Kalapas Kelas 1 Cipinang, Tony Nainggolan. Pihaknya mengaku telah melakukan pengecekan ke seluruh blok di dalam lapas dan tidak ditemukan narapidana yang ada di dalam foto. Kalapas Kelas 1 Cipinang memastikan bahwa foto yang beredar bukan berlokasi di Lapas Kelas 1 Cipinang dan memastikan tidak ada praktik pungutan liar seperti yang dituduhkan. Saya nyatakan itu tidak benar. Dan foto tempat yang menjadi objek dalam pemberitaan itu sudah kami telusuri dan kami tidak menemukan objek dan orang yang ada di dalam foto tersebut. Nah, kami juga mengklarifikasi langsung, mengkonfirmasi langsung kepada seluruh narapidana di masing-masing tipe 3, tipe 5, maupun tipe 7 dari lantai 1 sampai lantai 3. Juga tidak ada yang mengenal orang tersebut.
Diketahui jumlah narapidana di dalam lapas kelas 1 Cipinang saat ini mencapai 3.206 orang. Hal ini membuat lapas kelas 1 Cipinang mengalami overload sebesar 300% dari jumlah kapasitas, yakni 880 orang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang satpam rumah sakit di Bandung, Jawa Barat memperkosa anak pasien yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat pelaku terhadap kekasihnya terjadi saat orang tua korban sedang dirawat. Satpam sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat tersangkut kasus asusila setelah dilaporkan keluarga kekasihnya. Pasalnya, pelaku melakukan persetubuhan dengan kekasihnya yang masih di bawah umur. Keduanya bertemu kemudian berpacaran saat korban menemani orang tuanya yang dirawat di rumah sakit tempat pelaku bekerja. Kepada polisi, pelaku mengaku perbuatan bejatnya dilakukan atas dasar suka sama suka dan terjadi lebih dari satu kali. Kenapa melakukan? Karena ada hubungan kekasih gitu. Oh, pacaran. Pacaran, siap. Pacaran. Sudah berapa lama? Berapa Sebentar, 1 bulan. Memang ibunya dirawat di rumah sakit. Siap. Kenapa kamu tega kan anakmu masih 14 tahun? Karena si anaknya juga suka sama saya. Enggak melawan? Tidak, suka. Awalnya gimana, Dan? HP anaknya kita dicet oleh kakaknya, kok ada handphone yang punya anak ini, kok banyak chat-chat yang tidak senonoh di situ. Dari pembukaan handphone anak ini, kakaknya curiga ada apa terhadap handphone tersebut. Akhirnya tanya ke orang tuanya dan orang tuanya sampaikan komunikasi lah kepada. Peristiwa ini terungkap saat kakak korban melihat percakapan adiknya di ponsel dengan pelaku. Gerakan Negara Islam Indonesia di Garut diduga sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan NII Crisis Center mencium ada pejabat setempat yang terlibat. Kedatangan masa Aliansi Masyarakat Garut Anti Radikalisme dan Intoleransi atau Algamari ke gedung DPRD Garut merupakan puncak kekecewaan mereka atas maraknya gerakan radikalisme di Garut, Jawa Barat. Algamari semakin resah dengan keberadaan kelompok radikal yang masih bebas merekrut anggota. Bahkan mereka meyakini jumlah orang yang dibayat mencapai ribuan orang. Tahun lalu, terungkap pada 59 warga Garut mengaku dibayat menjadi anggota Negara Islam Indonesia atau NII. Sebagian besar dari mereka masih remaja dan didoktrin memusuhi pemerintah. 59 warga yang diduga dibayat masuk NII ini merupakan warga Kecamatan Garut, Kota Garut. Informasi terungkap setelah adanya pengakuan dari seorang anak kepada orang tuanya. Menurut Kepala Kesbangpol Kabupaten Garut, 59 warga mengatakan sudah dibina agar tidak mengikuti ajakan NII. Jaringan ini berafiliasi ke aliran NII Bakar Misbah yang terfokus pada tatanan pemerintahan. Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan mengatakan pengaruh NII di Garut memang sudah mengkhawatirkan. Bahkan menurutnya ada oknum pejabat yang sudah terpapar NII. Keberadaan kelompok Negara Islam Indonesia atau NII di wilayah Garut sudah cukup mengkhawatirkan karena kelompok ini sudah menyusup ke semua lini masyarakat di sana. Bahkan ada oknum pejabat yang sudah teridentifikasi terpapar NII. Jadi ini ngeri sekali, karena informasi yang kita terima bantuan-bantuan dari pemerintah itu mengalirnya ternyata hanya kepada kelompok-kelompok tersebut. Nah ini menarik karena ideologi dan realitas politik kelompok NII ini unik. Karena secara ideologi mereka jelas anti terhadap pemerintah, dianggap tauhid. Tapi kalau ada bantuan mereka mau terima, termasuk yang di pejabat pemerintah mereka menyusup ke sana. Jadi mereka masih mau terima gaji dari negara. Ken Setiawan menambahkan, regulasi anti radikalisme yang melarang ajaran NII harus segera direalisasikan. Menurutnya, jika pemerintah tidak tegas, maka gerakan ini akan menjadi ancaman keamanan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminta maaf terkait narasi 198 pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Meski penyebutan mengarah pada individu, namun Kepala BNPT menyadari pernyataannya telah melukai perasaan pengelola pondok dan juga umat Islam.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng untuk meminta maaf sekaligus mengklarifikasi pernyataan 198 pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Melukai perasaan dari pengelola pondok umat Islam yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu. Jadi muncul nama pondok pesantren ini tentu tidak bermaksud menggeneralisir. Demikian juga berkaitan dengan terafiliasi. Terafiliasi di sini dimaksudkan memang terkoneksi, terhubung. Jadi kami mengklarifikasi, meluruskan bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Jadi bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan yang disebutkan itu, tetapi adalah ada individu-individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum terorisme. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan permasalahan terkait penyebutan pondok pesantren telah selesai. Perlu mengantisipasi dan sekaligus juga terus mewaspadai adanya gerakan-gerakan terorisme, radikalisme, dan ekstremisme itu. Hanya ada beberapa hal yang tadi kita sepakati bersama untuk penggunaan diksi-diksi yang dikhawatirkan melukai salah satu kelompok yang memang itu sudah digunakan di dalam Islam. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi adanya 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal ini disampaikan Kepala BNPT dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 25 Januari lalu. Menurut BNPT, 198 pondok pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Namun pihaknya tidak merinci lokasi dan titik pesantren tersebut karena merupakan data intelijen bukan untuk konsumsi publik. Namun Kepala BNPT dalam paparannya menyebut dari 198 pesantren, 11 diantaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansarut Khilafah, 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah, dan 119 terafiliasi dengan Ansarut Daulah atau simpatisan ISIS. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rencana akan berkemahnya Presiden Jokowi di lokasi titik nol Nusantara mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur. Masyarakat Dayak akan ikut menjaga keamanan dan mengawal proses pembangunan. Dukungan terus berdatangan usai Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara disahkan Presiden Jokowi dan DPR RI. Pembangunan infrastruktur dikebut, salah satunya bendungan Sepaku di Seboi dan jalan akses menuju IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dan Majelis Adat Daerah Nusantara Indonesia menyatakan akan mengawal pembangunan dan menjaga keamanan di lokasi Ibu Kota Negara Nusantara. Terlebih adanya rencana Presiden Jokowi yang hendak berkemah di lokasi titik nol Nusantara. Pindahnya IKN yang sekarang disahkan dengan Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, kami masyarakat Dayak khususnya dan pada umumnya menyambut dengan baik, memberikan dukungan. Semoga 2024 itu benar-benar pindah. Pemirsa, warga Papua memperingati perayaan Hari Perkabaran Injil di Manokwari, Papua Barat. Perayaan ke-167 ini diperingati berbagai elemen masyarakat. Perayaan Hari Perkabaran Injil di Tanah Papua ke-167 diperingati masyarakat Papua di Manokwari, Papua Barat secara meriah oleh berbagai elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat. Perayaan HPI ke-167 salah satunya dilaksanakan di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jayapura. Peringatan kali ini dihadiri oleh PLT Dirjen Binmas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Pontus Sitorus, mewakili Menteri Agama Yokut Kholil Koumas, Gubernur Papua Lukas NMB, serta denominasi gereja-gereja di Tanah Papua. Ajaran Injil itu syarat kaya dengan nasihat-nasihat untuk sudah menjadi contoh bahwa kita sangat bertoleransi tinggi di Papua, penuh dengan kasih.
karena memang Papua dibuka dengan rahasia. Merebaknya kasus antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Dinas Peternakan menggelar inspeksi di sejumlah rumah pemotongan hewan. Hal ini dilakukan menyusul adanya puluhan warga yang terinfeksi antraks dalam sepekan terakhir. Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul menggelar inspeksi ke beberapa tempat pemotongan hewan untuk melihat dan memeriksa kondisi daging untuk mengantisipasi dan meminimalisir penularan antraks di Gunung Kidul. Langkah ini diambil pasca puluhan warga terindikasi terpapar antraks dalam sepekan terakhir. Dalam inspeksi tersebut, para petugas memeriksa dan menganalisa organ daging yang telah maupun akan dipotong. Petugas mencari tanda-tanda perubahan pada organ daging potong. Meski demikian, para pemeriksa di sejumlah tempat pemotongan hewan tersebut tak menemukan tanda-tanda. Jika didapati adanya temuan daging hewan yang terpapar antraks, maka dinas akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada rumah pemotongan untuk memusnahkan daging yang ada. Sebelum disembelih kan juga ada petugas yang menangani, istilahnya sudah diperiksa sapi itu sehat atau tidak. Jadi kalau sudah gitu, artinya kita sebagai pedagang ya sudah tidak bermasalah untuk memotong itu. Tapi ya kadang-kadang masyarakat ya ada ketakutan, ada kekhawatiran yang ya manusiawi kan. Akibat kasus antraks di wilayah Gunung Kidul, terjadi penurunan permintaan dari konsumen. Terkendali, jadi jumlah ternak yang mengalami kematian sudah tidak tambah lagi. Jadi hanya seperti jumlah yang kemarin, 11 sapi dan 4 ekor kambing. Selain melakukan sidak, dinas juga memberikan imbauan kepada tempat pemotongan hewan agar mengecek secara detail binatang yang akan dipotong sebelum dijual kembali ke pasar tradisional. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meminta maaf dan akan memperbaiki posisi sirkulasi udara agar saat hujan air tidak tempias ke lapak pedagang. Sebelumnya hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan tempat relokasi pedagang kaki lima di Malioboro tergenang air dan rawan banjir. Hujan deras di teras Malioboro 2. Menyusul terjadinya tempias dan genangan air saat hujan di tempat relokasi PKL Malioboro, pihak Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta meminta maaf. Akibat peristiwa ini banyak pedagang yang mengeluh karena tak bisa berjualan lantaran barang dagangan dan lapak mereka basah terkena tempias air hujan. Tak hanya di teras Malioboro 1, dampak hujan deras disertai angin kencang juga melanda tempat relokasi di teras Malioboro 2. Ini mulai hari ini dan mulai semalam, mulai kemarin dengan kejadian itu kita bersama tim gabungan, Pemkot, Pemda DIY, beberapa desain yang dulu juga mengonsep ini, kita coba lihat kayak apa solusinya dan ini kita cari solusinya. Dalam waktu dekat ini moga-moga nanti kita akan ada tambahan untuk mengurangi tampias kalau hujan, tapi tetap sirkulasi udara tetap masuk karena kan bisa saja kita tutup gitu. Tapi nanti kan kalau panas mau dikasih apa? Nah ini kan bagian yang terus kita dari kami berharap para pengunjung, para PKL tentunya yang tinggal di sini, para tenan-tenan sabar. Sementara itu 5 hari pasca tenggat waktu relokasi diberlakukan, suasana kawasan Malioboro steril dari lapak-lapak PKL. Hanya ada sejumlah lapak pedagang di emperan toko yang masih dalam proses relokasi atau dipindahkan. Pihak pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada 1.800 PKL Malioboro untuk segera memindahkan lapak mereka ke tempat relokasi hingga batas akhir tanggal 7 Februari 2022 mendatang. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah sakit lapangan untuk pasien COVID akan diaktifkan kembali pekan depan. Hal ini akibat kenaikan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau rumah sakit lapangan Ijen di Malang, Jawa Timur. Tinjauan kali ini mengecek kesiapan rumah sakit yang rencananya akan dibuka kembali pekan depan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan.
penggunaan kembali rumah sakit lapangan ini karena melonjaknya kasus COVID-19 di Jawa Timur. Sehingga rumah sakit ini akan dibuka kembali untuk pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan di wilayah Malang Raya. Sebanyak 320 bed tengah disiapkan oleh pihak rumah sakit sebelum diaktifkan kembali pekan depan. Meningkatnya kasus COVID-19, masyarakat diminta mengetatkan protokol kesehatan, selain penguatan testing dan tracing yang juga tengah digencarkan untuk mencegah persebaran COVID-19 meluas. Nah, ketika kemudian ada kenaikan yang cukup cepat dan relatif tinggi, maka kita menata kembali tempat-tempat yang memungkinkan bisa kita siapkan untuk isolasi terpusat sekaligus layanan kuratifnya. Data terakhir Satgas COVID-19 Jawa Timur per 4 Februari 2022 tercatat kasus aktif sebanyak 3.956 kasus, bertambah 1.016 kasus. Sementara untuk tambahan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.679 kasus. Terbanyak jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur adalah kota Surabaya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pendukung Ganjar Pranowo dan Puan Maharani berpasangan dalam Pilpres 2024 kini memperluas jaringannya ke Jawa Timur. Deklarasi dan pembentukan DPC Laskar Ganjar Puan digelar di gedung bersejarah di kawasan Jembatan Merah pada Sabtu siang. Dukungan terus dihimpun agar Ganjar Puan dapat berpasangan dalam Pilpres mendatang. Ketua DPD Laskar Ganjar Puan, Saleh Ismail Mukadar, berharap para elit di Partai PDIP dapat bersatu dan tidak saling senggol. Selain dapat meningkatkan elektabilitas, kedua tokoh partai juga jika dipasangkan dapat membuat suhu politik jelang Pilpres menjadi teduh. Ganjar Puan ini bertujuan agar kemudian politik kita bisa adem, bisa enak, dan kemudian kaum nasionalis bisa bersatu untuk memenangkan kejagoannya kira-kira untuk Pilpres 2024. Jadi maksud kami di sini adalah untuk satu membuat teduh suasana politik, yang kedua meningkatkan elektabilitas daripada Pak Ganjar dan Mbak Puan. Pemirsa, Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional menggelar bakti sosial di 30 provinsi di Indonesia, salah satunya di Lapas Kelas 2A Purwokerto, Jawa Tengah. Para penghuni lapas mendapatkan vaksinasi, pengobatan, serta pemeriksaan laboratorium gratis. Dalam rangka pengabdian masyarakat, bakti sosial kerjasama BKKBN dengan sejumlah pihak digelar di Lapas Kelas 2A Purwokerto, Jawa Tengah. Di Lapas Kelas 2A, warga binaan mendapatkan pengobatan penyakit ringan, vaksinasi, dan pemeriksaan laboratorium sederhana. Selain itu, penghuni lapas juga diberikan pembinaan rohani dan beberapa bingkisan. Sementara itu, kegiatan bakti sosial di lapas perempuan diberi tambahan pemeriksaan khusus seperti deteksi dini adanya penyakit keganasan. Saya percaya bahwa warga binaan itu sifatnya kan sementara ya, nanti kembali ke keluarga, sehingga dia harus sehat kalau kembali ke keluarga. Dan juga penyuluhan di dalam ini cukup efektif karena penyuluhannya bisa diberikan dengan baik, kemudian juga warganya bisa kumpul dengan baik. Kita bayangkan di masa pandemi ini kalau penyuluhan di masyarakat malah sulit ya, tapi di sini bisa berjalan dengan baik. Sehingga vaksinasi, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Saya kira memang pemerintah harus hadir di tengah-tengah warga binaan tanpa kecuali. Saya kira itu. Yang bisa booster kemarin juga baru vaksinasi pertama bagi tahanan yang baru, napi baru, dan vaksinasi yang kedua sudah kami lakukan semua. Hampir seluruhnya sudah vaksinasi 1-2. Tinggal booster saja ini yang pertama untuk booster warga binaan. Ini ada 200-an. Bakti sosial dalam rangka pengabdian masyarakat serupa juga digelar bersamaan dan dilaporkan secara virtual dari 47 lokasi di 30 provinsi. Kegiatan ini diharapkan bisa memenuhi layanan kesehatan bagi para penghuni lapas. Pemirsa, bantuan untuk warga prasejahtera diberikan Erick Thohir saat belusukan ke permukiman padat penduduk di kawasan Kembangan Utara, Jakarta. Erick mendatangi satu persatu rumah warga di Kampung Salo, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Bantuan yang diberikan Erick Thohir dalam program yayasannya yakni Tok Tok Warga berupa pemberian modal usaha. Selain modal usaha seperti alat-alat masak, peralatan sekolah juga diberikan pada pakaian dan 9 bahan pokok.
Mereka yang mendapatkan bantuan diharapkan bisa bekerja sama untuk menciptakan sinergitas di lingkungan masyarakat. Kami terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa terus membantu masyarakat itu. Nah, karena itulah semoga tadi saya ketemu banyak warga di Kembangan ini. Ya insya Allah kita berdoa-doa, bergotong royong bersama-sama. Kita bisa menjaga Indonesia yang kita cintain ini dengan menjaga apa tadi kesenjangan sosial yang makin tinggi. Kita bisa pastikan kita intervensi, kita tekan dengan apa? Kita memberi sesama. Pemirsa, sebuah penjara di Istanbul, Turki terbakar. 20 narapidana dan 1 sipir dilarikan ke rumah sakit. Jangan kemana-mana karena News Pagi akan segera kembali usai jeda berikut.